Uang adalah sesuatu topik yang sangat banyak dibicarakan ya, dan percaya atau tidak di Alkitab itu lebih banyak dibicarakan mengenai uang daripada surga dan neraka. Ya, kalau Bapak Ibu pengen tahu statistiknya, ya, Anda bisa masuk ke internet, ke Google, itu di situ ada semua. Ya, nah ini menandakan sesuatu yang sangat penting sekali sebetulnya ya. Kita nggak pernah nyangka bahwa ternyata topik mengenai money atau uang atau finance itu lebih banyak dibicarakan daripada surga dan neraka ya. Jadi uang ini juga tapi sebetulnya banyak membuat orang menjadi sebagian mengalami seperti surga ya, sebagian lagi mengalami banyak pengalamannya seperti neraka apalagi kalau kita lagi tidak punya uang, betul nggak? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai fondasinya dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sebuah bangunan misalnya, kalau kita bangun fondasi, selesai bangunan fondasi, apa yang kita lihat ada kira-kira? Enggak ada ya, karena fondasi itu ada di bawah tanah, betul nggak? Jadi pada saat nanti selesai hari ini kita bicara, mungkin ada yang bertanya, terus ngapain gitu ya kan? Nah ini memang nanti ada yang minggu kedua dan akan ditutup di minggu ketiga. Tapi saya mau cerita dulu, kenapa kita tiba-tiba membicarakan uang? Ya, itu mungkin ada yang mau tanya seperti itu? Ada? Enggak ya? Oke, tapi saya kasih tahu. Oke, mungkin bisa slide berikutnya. Kita bicara uang bukan karena tiba-tiba, wah kita perlu uang misalnya seperti itu. Kita perlu membicarakan masalah ini karena kita pernah melakukan survei di gereja ini juga. Ya, tepatnya pada tanggal berapa itu? 4 Maret 2018. Ya. Jadi ini adalah salah satu topik yang Bapak Ibu inginkan untuk dibahas gitu ya. Jadi ini adalah bentuk servis dari gereja kita yang sangat kalau bahasa marketplace-nya itu customer oriented gitu ya. Kalau di sini istilahnya kita pengen benar-benar melayani Anda semua di sini dengan sebaik-baiknya ya. Dan kita memilih topik ini karena Anda yang pilih gitu. Oke? Ya. Ternyata topik keuangan menempati urutan kedua setelah kerohanian. Ya, kalau kerohanian udah nggak perlu dibicarakan karena ini adalah sebuah gereja, betul? Ya, tetapi kalau mengharapkan keuangan di gereja, wah itu something banget gitu, ya. Makanya ini penting sekali untuk kita bahas pada hari ini dan mudah-mudahan nanti setelah mendengarkan ini Anda punya perspektif yang baru, ya. Mungkin ayat-ayatnya pernah Anda dengar bahkan sering sekali gitu ya. Tetapi bagaimana pembahasannya, nah itu mungkin menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau dalam bahasanya kita adalah ada knowledge, ya, ada understanding, kemudian ada decision dan action, betul? Nah kalau kita terus di knowledge terus, kita menjadi bosan ya, karena kita nggak punya pengetahuan yang lebih mendalam. Makanya mudah-mudahan hari ini saya bisa membahas beberapa poin yang sangat penting ya, dengan pemahaman mungkin yang berbeda selama ini. Siap nggak? Siap, oke, bagus ya. Nah yang nanti ketiga adalah setelah topik keuangan kita selesai, kita akan masuk di dalam bagaimana mengelola emosi kita, ya, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ya dengan slide berikutnya. Nah ini sebuah studi ya, studinya enggak dilakukan oleh saya, ya. Studi ini dilakukan oleh sebuah institusi yang saya rasa Bapak Ibu udah tahu semua ya, Harvard, ya. Dan saya mau kasih tahu studi ini sudah berlangsung sampai hari ini. Ya kalau namanya riset biasa kira-kira setahun, 2 tahun begitu ya. Paling lama ya 5 tahun, 10 tahun. Kira-kira ada yang bisa nebak ini kira-kira udah berapa tahun? 75 tahun. Ya, 75 tahun di riset begini. Apa yang membuat orang happy and healthy? Apa yang membuat orang sehat dan bahagia? Bahagia ini memang ternyata dicari terus, ya, dicari terus dan dari 75 tahun riset sampai hari ini sudah ganti direkturnya itu kalau nggak salah 4 kali. Jadi 4 direktur. Dari 700 sekian itu sisa sekarang 60 orang karena sebagian sudah meninggal. Tapi riset ini sudah diteruskan lagi di tahap berikutnya gitu. Merisetnya hanya sederhana, apa yang membuat orang happy? Padahal di dalam Alkitab
itu sudah ada rahasianya semua ya. Jadi research ini sebetulnya mungkin nanti ujung-ujungnya juga nanti balik kepada firman Tuhan juga jawabannya. Nah ini yang menarik ya. Jadi bagi yang ingin tahu nanti boleh ketemu sama saya kasih linknya nanti. Nah selain meriset bagaimana orang menjadi happy atau menjadi bahagia, kemudian ada satu pertanyaan yang mereka tanyakan kepada millennials. Nah ini para pemirsa Facebook ya yang merasa dirinya millennials, saya rasa riset ini sangat relevan sekali. Ya, pertanyaannya gini, what are the most important life goals? Apa tujuan hidup Anda yang paling penting gitu? Yang nomor satu urutannya apa? Nah lebih dari 50% menjawab, I want to be famous. Saya mau jadi terkenal. Nah mana? Sini ada Agatha tadi. Pernah satu hari saya sharing sama Agatha ini, wah saya mau terkenal satu hari. Ya, memang itu menjustifikasi juga riset Harvard ini ada juga di sini jawabannya. Dan saya rasa kalau saya tanya ini juga bukan ke millennials, kurang lebih jawabannya juga sama sebetulnya. Mungkin bahkan bisa lebih atau kurang, tapi sama prioritasnya. Nah yang menarik lagi adalah bukan cuma 50%, tapi 80% lebih, mereka mengatakan I want to get rich. Kira-kira make sense? Siapa yang mau kaya di sini? Ayo. Cuma sedikit ya yang mau kaya ya. Oh ada juga yang nggak mau kaya, ada juga di sini ya. Hah? Oh 2 ya, angkat tangannya 2 gitu, berarti sangat kaya sekali gitu ya. Nah Bapak Ibu tertarik gak untuk tahu apa yang Alkitab katakan mengenai kaya? Mau? Mau atau mau sekali? Mau sekali, oke. Oke, kita lihat jawabannya yang di sini. What the Bible says, ya. Apa yang Alkitab ini katakan mengenai kekayaan, gitu ya. Coba ada yang mau bacakan, yang berani baca di sini? Siapa yang paling semangat tadi? Anu. Those who want to get rich fall into temptation. Siapa yang ingin menjadi kaya pasti jatuh di dalam pencobaan. Wah ini Pak Hengki menjebak katanya. Tapi enggak, ini bukan menjebak. Saya juga dulu sama seperti itu ya. Jadi ini sama-sama lah. Ini kita sebetulnya, ini kita nih ya kita. Tapi bukan hanya kepada pencobaan aja loh. Tapi apa? Trap. Trap itu apa? Jebakan. Oh ya, udah pencobaan, jebakan, kemudian apa? Kebodohan dan keinginan yang berbahaya. Wah, ini ada yang nawarin nih. Investasi, katanya investasi dalam emas misalnya gitu ya. Ini returnnya bisa 20% atau 10% per bulan misalnya gitu. Kalau di bank kira-kira berapa ya? Deposito berapa sekarang? 6-7%? Ya. Wah ini itu setahun loh. Ya deposito 6-7% setahun. Ini 6-7% sebulan. Kira-kira tertarik nggak Anda? Tertarik sekali gitu ya. Nah tetapi ini adalah sebuah jebakan ya. Sebuah jebakan yang kalau tidak bisa masuk akal bisnis, ya, berarti itu sesuatu yang bodong namanya. Jadi kita harus tahu, ini kalau bisa memberikan bunga 6%, ini investasinya lari kemana nih? Kalau kita nggak tahu, berarti kita harus mempertanyakan. Tapi karena ayat ini sudah bilang ribuan tahun yang lalu, ya, dan kita percaya firman Tuhan itu benar, atau jangan, ya tapi kan belum tentu gitu ya, biasa begitu betul gak? Ya, kalau misalnya dibilang ayat, ya tapi kan kita nggak tahu, toh si Anu tuh berhasil, ya, oh dia udah terima bunganya lagi, pembayaran ke-1 lancar, kedua lancar, nggak tahu ke-10-nya jebol gitu ya. Nah kita harus bisa membedakan antara the truth and the reality, tolong tulis ya, tolong tulis nih, kenyataan dan kebenaran. Itu 2 hal yang berbeda. Nah kita seringkali menyatukan kedua hal ini. Kalau ada ayat firman Tuhan, Anda pasti berargumentasi begini. Tapi nyatanya begini loh. Jadi Anda mau kebenaran itu sama dengan kenyataan. Atau gini, Anda mau kenyataan ini menjadi sebuah kebenaran. Si Anu bisa, ini berhasil, ya pasti benar kalau gitu. Ini sesuatu yang sangat fundamental sekali, sangat foundational sekali, sangat basic sekali gitu. Kalau Anda tidak pernah bisa membedakan antara kenyataan
Dan kebenaran Anda tidak mungkin bisa grow. Anda nggak mungkin bisa tumbuh di dalam firman Tuhan. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini benar, dan Anda mengatakan, iya tapi kan belum tentu. Nah, Anda mau lebih hebat daripada firman. Anda mau kekecualian. Oh, ya itu banyak orang. Tapi kalau saya kan orangnya hati-hati seperti itu. Jadi Anda mau selalu beda dengan kebenaran ini. Anda mau mengatakan saya itu beda. Dan saya itu mungkin saja berhasil. Nah, ini yang sering menjebak, itu yang namanya trap. Trapnya ada di logika kita, salah satunya. Wah, ini jadi serius banget nih kayak. Tadi banyak senyumnya, sekarang udah mulai serius banget gitu. Ya. Oke. Tapi bukan cuma trap loh ya, desire dibilang di situ. Ada desire itu apa? Keinginan-keinginan di situ. Ada keinginan apa? Yang bahaya dan bodoh. Kalau Anda sudah jatuh, sudah nanti uangnya enggak kembali, Anda baru nyadar, oh berarti ini penipuan begitu. Ya, Anda baru sadarnya belakangan gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan foolish, ya. Foolish itu apa artinya? Bodoh. Bodoh itu artinya apa? Menganggap dirinya benar, yaitu foolish. Gitu. Oke. Nah, intinya ujungnya apa? Plunge people into ruin and destruction. Ya, kacau hidupnya. Ya, berantakan semuanya. Kenapa? Ya karena ini. Karena yang tadi want to get rich, ya. Jadi ingat ya, tadi angkat tangannya waktu pertama kali. Ingin pun nih, bukan itu ya, bukan saya yang bikin nih kata-katanya. Those who want. Who want itu apa? Ingin aja boleh nggak? Nah ini dia, ini begitu jelas firman-Nya. Who want to get rich, fall into temptation. Kalau yang ingin jadi kaya, ini akibatnya. Nah kita kalau bisa jangan move dulu sebelum ini clear dulu ya. Jadi boleh nggak ingin menjadi kaya? Boleh tapi hati-hati gitu ya. Boleh tapi hati-hati. Udah jelas di sini. Ingin kaya pun jangan. Nah ini mungkin sesuatu pengajaran yang mungkin berbeda gitu ya. Tapi bukan kata saya. Bukan kata saya, ini kata Alkitab. Who want to get rich, fall. Bukan may fall. Bukan mungkin fall. Bukan. Fall into temptation. Terus gimana? Bagus kan kalau ada pertanyaan, bagus ya. Udah mulai masuk, berarti ini obatnya udah mulai masuk deh, mempengaruhi. Jadi disebutnya gini, those who want to get rich bukan may fall into temptation, tapi fall into temptation. Nah, mulai hari ini pikir ulang kalau Anda ingin kaya. Nah, kalau Anda ingin kaya, jangan datang sama saya. Tapi Anda berjuang sama Tuhan, Tuhan tolong jelaskan ayat ini sesungguhnya seperti apa. Apakah saya kekecualian atau bukan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang baru yang men-trigger Anda hari ini. Pemikirannya harus masuk akal ya. Bukan si Anu begini gitu. Nah, kita lihat di sini ada 3 kata kunci, ini bukan hanya untuk keuangan. Tapi kalau Anda ingin bertumbuh di dalam firman, 3 ini yang Anda harus kuasai. Pertama adalah namanya seed of words. Seed of words itu adalah Bible atau scripture. Itu yang kita percaya, itu kenapa kita ada di gereja, betul nggak? Jadi urutan yang paling tinggi itu adalah sow. Sow itu apa dalam bahasa Inggrisnya? Menabur. Jadi kalau Anda itu menabur, ya itu yang ditabur. Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Nah, sampai kita dapat pencerahan gitu ya. Nah, setelah Anda pencerahan, Anda harus masuk ke yang namanya words of wisdom. Jadi kalau banyak anak-anak muda sudah merasa tidak relevan di gereja, kenapa? Karena firman Tuhannya tidak bisa dicerna, tidak ngerti hubungannya apa dengan pekerjaan dia sekarang. Jadi ada yang missing di sini. Selalu anak muda
tanyanya apa? Atau bukan anak muda, kita semua ya. Kita tanya apa? How? Bagaimana caranya tuh? Tadi juga Ano bilang, jadi gimana nih Pak? Jadi saya pusing. Ya, otomatis aja pasti kita tanyanya how? Karena pengen cepat. Ya, oke. Jadi saya ulangi. Pertama sow, makanya itu ada titik biru di situ, bukan salah ketik itu ya. Itu adalah seed, ada benih yang kita harus tanam dalam hidup kita. Dalam pikiran kita harus tanam nih di sini. Mulai hari ini kita tanam. Jangan ingin menjadi kaya. Nah, Anda perang aja terus di dalam pemikiran itu. Dan dasarnya apa? Bukan kata Pak Hengki, bukan. Kata firman itu, begitu Anda mau berjuang, mau berargumentasi, argumentasi dengan ayat itu. Argumentasi. Anda bergumul sama seperti Yakub bergumul sampai Anda mendapatkan pencerahan. Ya, saya hanya bisa menyampaikan, membagikan pengalaman bahwa itu benar. Tapi lebih daripada itu, kalau Anda mau berargumentasi, berargumentasilah dengan firman. Oke, jadi aman dong saya. Oke. Tapi saya ingin bantu Bapak Ibu semua yang struggle dalam hal seperti ini, saya ingin bantu. Ya, tentu saja nggak cukup ya 30 menit di sini, tetapi kalau memang tertarik, siapa yang tertarik untuk misalnya kita adakan kayak workshop seperti itu mengenai money, ada yang tertarik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak ternyata. Ya udah kita kasih tahu nanti sama para leader nanti untuk dibicarakan ya. Oke. Nah, itu seed di situ adalah word of God-nya di situ. Nah, ini yang kemudian kita punya orang-orang yang merasa senior, orang-orang yang merasa pengalaman harus menerjemahkannya menjadi words of wisdom. Bentuk salah satunya adalah life principles. Ya, prinsip-prinsipnya apa gitu. Nah, prinsip ini harus kuat. Ini fondasi, makanya saya bilang. Kalau Anda nggak percaya, percuma diajarin bagaimana mengelola teknik keuangan, begini, dan bagaimana supaya multiplikasi, memultiplikasi uang dan sebagainya. Percuma. Karena itu bahaya sekali. Bu Debbie tadi bicara mengenai satu kata yang sangat nanti saya juga bahas di sini. Yaitu gini, namanya uang atau mamon itu punya power ternyata. Power apa? Kalau Anda misalnya gini, Anda misalnya nyuruh seseorang, dia nggak mau. Gua bayarin loh, ya. Gua bayarin 500.000, mau nggak kamu lakukan ini? Nah, dia mau. Anda merasa, enak juga saya punya uang ya, punya uang bisa nyuruh orang. Misalnya gini, makan misalnya ya, makan. Mau nggak Anda misalnya gini, makan, siapa yang paling banyak makan bakmi misalnya gitu ya. Anda dikasih uang 1 juta rupiah, kira-kira mau nggak? Yang tadinya nggak interested, dia mulai mikir ya. Wah, memang gua lagi lapar gitu loh ya. Tapi ini harus 5 mangkok habis. Biasa 1 mangkok, ini 5 mangkok. Waduh nggak bisa, tapi 1 juta loh. Saya bayar 1 juta sekarang, cash. Dia udah nggak mikir nilai hidup, ya, nggak mikir firman, nggak mikir apa ini maksud di belakangnya apa. Ya udah dia dapat uang, tetapi sebetulnya dia sudah menjadi budak terhadap itu. Nah ini banyak sekali terjadi di dunia ini ya. Jadi bagaimana kayak membuat sebuah acara yang sangat menarik, tapi kayak seperti slave, seperti kita diperbudak di situ. Yang tadinya dia nggak mau, yang tadinya dia takut, dia bisa jadi berani sekali itu. Kenapa? Karena punya power di situ. Nah, nanti ini menjadi menarik sebetulnya ya. Oke, yang kedua, Anda benar-benar harus itu tanda seru di situ ya. Tanda seru dari tadinya apa tadi? Titik ya. Titik kecil, nah sekarang harus ada tanda serunya. Itu adalah warning atau rule yang akan kita pegang untuk melakukan nanti di tahap ketiga. Paham ya? Jadi kalau Anda nggak punya tanda seru ini dalam hidup Anda, semua kayaknya boleh gitu loh. Oh ini boleh, kenapa? Karena dia juga lakukan. Oh ini kenapa boleh? Jadi nggak ada, kalau di jalan itu kan ada tanda lalu lintas ya. Ini boleh, ini stop, ini belok. Anda nggak punya kayak begitu, semua ditabrak. Kapan lagi katanya hidup cuma sekali ya, kalau kita hidupnya 2 kali. Makanya jangan diikutin prinsip orang yang hidupnya cuma 1 kali, karena hidup kita 2 kali loh.
Sekali sekarang, sekali lagi nanti waktu di surga bersama dengan Tuhan. Itu forever malahan gitu. Jadi kalau Anda mulai punya prinsip, kapan lagi lu 17 tahunan, 17 tahunan sekali, ayo kita bikin yang hebat, yang heboh dan sebagainya, misalnya gitu. Nah, Anda tidak punya rambu-rambu, Anda tidak punya prinsip, dan Anda tidak punya pegangan firman Tuhannya apa gitu. Jelas ya keterkaitannya ya. Oke, saya agak slow di sini supaya ini, karena ini bisa berlaku di dalam banyak hal, bukan hanya dalam bentuk uang. Nah, yang ketiga adalah how. Nah, ini yang menariknya. Jadi kalau Anda gagal, ada 3 kemungkinan minimal. Pertama, Anda tidak tahu how-nya, ya. Kedua, Anda tidak tahu prinsipnya, dan ketiga, tidak tahu prinsip firman Tuhannya. Ya, jadi kalau bilang tuh kan nggak berhasil, berarti firmannya nggak benar. Karena firman itu pasti benar. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan itu adalah the truth, kebenaran gitu loh. Tinggal kita mau believe or not, percaya atau tidak. Oke. Nah, di situ ada huruf T ya. Ada huruf T di sana. Ya, di ujung dekat titik yang biru itu. Nah, itu namanya the truth. Ya. Kalau di sisi yang paling kiri itu ada huruf R. Huruf R itu apa? Realita. Anda jangan menggabungkan dua ini. Realita ya realita, the truth ya the truth. Realitanya saya tidak punya uang, jangan bilang tuh firmannya salah. Jangan ya, karena itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda ingin mengalami kelimpahan di dalam firman itu, berarti Anda harus ada 3 hal yang Anda kuasai. Bagaimana caranya, prinsipnya seperti apa, dan firman Tuhannya. Jelas? Oke. Nah ini harus diturunkan terus. Nah, pada saat kita group discussion biasanya, ya kita sebetulnya banyak membicarakan yang R-nya, yang realitanya. Nah, yang nanti di-upgrade ke wow-nya sampai firman Tuhannya. Jelas ya? Nah, nanti saya harapkan juga banyak pertanyaan. Kita tidak akan membuat group discussion kan hari ini, tetapi Anda bisa langsung tanya ya sesudah saya selesai. Oke. Nah, prinsip ini kita akan terapkan sekarang kepada keuangan. Makanya di bawahnya ada tulisan the XYZ of money ya. Kalau X, coba ini Angeline ya, Angeline. X itu kalau di dalam matematika biasa diibaratkan dengan apa? Sesuatu hal yang kita tahu atau sesuatu hal yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu ya, makanya disebut X gitu ya. Nah, kalau Y apa? Y itu ya kenapa gitu ya, why. Nah, yang ketiga adalah Z. Z itu adalah how. Lika-likunya seperti apa. Ya. Itu yang kita harus ketahui. Jadi kalau Anda ingin belajar sesuatu, sebetulnya Anda cukup 3 basic question. What, why, and how. Oke, kita masuk ke yang pertama. Next. Nah, the XYZ of money ya. Jadi ternyata money itu bukan masalah. Tetapi love of money itu menjadi masalah. Oke, siapa yang tidak love of money di sini? Semua love of money ya, saya juga love of money. Tapi dengan seperti ini, kita punya remnya sekarang. Ya, punya remnya gitu. Begitu love of money, kita ingat firmannya di sini. Next. Oke, nah baru kita what is money? Ya, di dalam firman Tuhan ada banyak hal yang disebut di sana ya. Tetapi kita harus tahu bahwa money itu adalah alat tukar. Jadi kalau Anda ingin mengumpulkan alat tukar, nah itu Anda harus hati-hati ya. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah rumah, pakaian, makanan, bukan uang. Tapi Pak, untuk beli makanan kan perlu uang. Iya itu, makanya itu disebut alat tukar. Ya, kita harus jelas dulu ya, ini alat tukar. Jadi Anda jangan terus menerus mengumpulkan alat tukar gitu ya. Yang Anda kumpulkan asetnya ya, yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, why is money so interesting? Karena dia punya power jawabannya. Power mengatur orang, power untuk misalnya Anda kepanasan nih, ya kan? Anda kepanasan misalnya. Wah, saya pengen mobil yang ada AC-nya sekarang. Ya kalau ada uang beli, langsung ada jawabannya.
Itu power. Kita bicara mengenai kekuatan uang untuk bisa apapun yang bisa dibeli, istilahnya bisa dibeli itu. Kalau dijual ya dibeli gitu. Ya. Itu why money is so interesting. Ya. Dan yang ketiga, how to get money. Nah, ini kita mulai masuk. Yuk, berikutnya. Nah, jadi isusnya ada dua ya. Isusnya ada dua yang bisa kita identifikasi. Love of money atau worry of life. Gimana? Kenapa Anda nabung? Ya gimana kalau nanti satu hari sakit? Nah, sebetulnya ada unsur kekhawatiran. Dan ini ternyata ribuan tahun yang lalu sudah dikasih tahu. Coba kita lihat berikutnya. Ya. Nah, ini prinsip beberapa hal yang perlu Anda tahu ya. Jadi jangan mengumpulkan treasures on earth, but treasures in heaven. Nah itu yang tadi, jangan mengumpulkan alat tukar di sini atau rumah atau apa, tetapi sebetulnya convert itu semua menjadi harta kita di surga, yaitu jiwa-jiwa. Ya, oke, next. Nah yang berikutnya, ini yang tadi saya bilang, di Matius 6 ayat 31-33, janganlah khawatir tentang apapun juga. Do not be anxious, ya, untuk hal yang makan, minum, kemudian yang Anda pakai. Tetapi prinsip di belakangnya apa? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Righteous itu yang tadi ya, the truth-nya apa gitu. Oke, and all these things will be added unto. Dan semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Nah, kita akan khusus membahas ayat ini sekarang untuk diterapkan. Dan kenapa hubungannya dengan diagram yang tadi? Ya, oke, next. Ya, jadi apa artinya nih Matius 6 ayat 33 di dalam khususnya di dalam money? Ya, oke, next. Nah, jadi kalau kita lihat analisa di Matius 6 ayat 33, yang ayat itu beritahu kepada kita carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Jadi harus dicarinya yang mana? Yang step yang pertama, yang sow, di situ yang ada titiknya ya, di situ. Kenapa? Nah ini saya kasih tahu kenapanya gitu. Jadi ternyata Tuhan itu tahu, kalau kita dikasih uang, kita itu bisa melenceng kemana-mana. Kalau Anda dikasih banyak uang, mungkin Anda fokusnya hanya memikirin mobil sport Anda gitu. Ya, beli jenis yang ini, jenis yang kedua, jenis yang ketiga. Waktu Anda habis. Uang Anda yang mungkin masih banyak. Tetapi waktu Anda habis, ngurusin mobil, ada cacat sedikit, wah langsung dibuat mengkilap. Atau Anda senang apa, misalnya alat musik atau apa. Jadi ternyata dengan uang itu, kita itu bisa seperti domba. Seperti domba itu apa? Enggak ada pengarahnya gitu, enggak ada arahnya, bisa tersesat gitu. Nah, coba lihat gambar di bawah itu ya, yang ada merah, ada kuning, ada hijau, ada ungu, ya. Jadi dengan dolar yang Anda dapatkan, dengan uang yang Anda dapatkan, Anda bisa beli apapun di situ. Dan Anda mulai tertarik di situ. Tertarik dengan jenis terbaru, misalnya ya keyboard terbaru atau apa. Anda hobi banget atau jam atau Anda silahkan pikir sendiri apa hobi Anda. Anda begitu intensif di situ sampai Anda punya koleksinya misalnya gitu ya. Komik atau apapun ya. Nah, begitu Anda tertarik dengan itu, Anda tidak akan ingat yang namanya soul lagi di situ. Tidak akan ingat dengan firman Tuhannya. Jadi dengan power uang, Anda sudah tersesat, kenapa? Karena Anda sekarang lebih mengagumi ciptaan Tuhan daripada mengagumi penciptanya. Kira-kira bisa diikutin? Oke ya, jadi kalau kita mulainya dari bawah dulu, ya gimana dong? Ayo cari uang, gimana nih cara-caranya? Nah, begitu Anda dikasih uang, malah lebih banyak masalah. Ya, jadi ada satu perkataan begini, Anda sekarang sedang mengalami masalah apa, sekarang dikasih solusinya uang, masalahnya akan tambah besar. Begitu. Itu hukumnya gitu. Jadi gimana Pak? Carilah dahulu firman Tuhan. Anda kuasai, Anda tahu fondasinya seperti apa. Kalau Anda misalnya gini, di dalam diskusi dengan teman-teman misalnya gitu ya. Wah, misalnya apakah kamu mau kaya enggak?
Ya dong, mau kaya dong gitu loh. Yang lain juga sama gitu ya. Nah Anda juga terpengaruh gitu. Sedangkan firman Tuhan mengatakan apa? Siapa aja yang pengen kaya, fall into temptation. Ya, jadi jangan coba melawan. Nah, ini ada satu cerita menarik ya. Satu hari ini di laut ya, begitu hujan deras sekali ya, hujan deras sekali. Kemudian dari jauh itu ada kayak sinar gitu ya, sinar. Ini apa? Ini kapal nih lagi jalan gitu. Wah ini ada sinar, seolah-olah kayak mendekat begitu ya sinarnya ya. Si kapal ini kasih peringatan ke sinar tadi ya, yang ada sumber sinar tadi. Dia bilang, kamu minggir sekian derajat, kalau enggak ini nabrak nih. Aku lagi menuju ke sana gitu. Tapi dari sana diam terus. Yang ini kesel kan, ya. Dia bilang, ini udah 1 kali, 2 kali, 3 kali dikasih peringatan. Tetap aja dia enggak bergeming, enggak ada balesan, enggak ada apa gitu, ya. Jengkel dong. Nah, dia bilang gini, ini peringatan terakhir, ya kan? Ini adalah USS Army, ya, US Navy, ya, kapal selam nih, ya kan? Kalau enggak, akan saya tembak kamu gitu, ya kan? Kalau daripada nabrak toh tadi gitu. Makin lama makin dekat, makin ketahuan lah bahwa itu bukan kapal atau sinar dari sebuah kapal lain. Ternyata sinarnya itu dari lighthouse. Lighthouse tahu ya? Mercusuar. Jadi kalau si kapal ini coba untuk terus, dia yang nggak mau berubah, kira-kira yang celaka siapa? Dia. Nah firman Tuhan itu seperti lighthouse. Anda jangan bilang, geser, kayaknya ini salah nih firmannya gitu. Ini nggak berlaku buat saya. Ini kekecualian, saya punya cara supaya hati-hati tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, mungkin Anda mau ngomong begitu. Tapi Anda nabrak firman, yang bakal celaka siapa? Anda. Jadi jangan merasa Anda benar gitu loh. Makanya dibilang, carilah kerajaan Allah dan segala kebenaran. Kalau Anda tahu yang benar, itu patokannya, bukan Anda yang jadi patokan. Kalau firman Tuhannya bilang begitu, Anda yang harus adjust, Anda yang harus berubah. Kalau enggak, Anda yang akan celaka. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa diingat terus ya. Oke, wah Anu jadi serius sekarang ya. Oke, next. Nah, sebentar, balik dulu ya. Nah, jadi jangan Anda sekarang, lesson yang pentingnya adalah, bukan uangnya yang menjadikan Anda happy, ya, yang itu tuh yang colorful, yang kuning, yang merah, yang hijau, apakah itu rumah, apakah itu mobil, apakah itu handphone, misalnya seri terbaru dan sebagainya, bukan itu. Karena itu akan membuat Anda tersesat. Anda lebih mengasihi barang-barang Anda daripada mengasihi bagaimana membawa jiwa. Jelas? Sampai situ? Oke. Nah, makanya Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Artinya apa? Itu firman Tuhannya. Karena kalau firmannya sudah ada, Anda tinggal menerjemahkan menjadi prinsip hidup atau words of wisdom, kemudian baru cari know-how-nya. Anda boleh ikut seminar, ya apa dan sebagainya. Tapi sekarang seminar-seminar juga kalau Anda enggak filter dengan firman Tuhan, bisa membuat Anda tersesat. Kenapa? Karena mungkin yang diajarkan adalah misalnya, bagaimana Anda menghasilkan passive income, Anda tidak usah bekerja, tapi uang datang terus. Kira-kira begitu pengajarannya. Tetapi waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia sudah bekerja atau belum? Di taman itu. Sudah kerja. Kerja bukan kutukan. Kerja adalah sebuah apa? Sebuah hal yang joy mestinya gitu. Karena kita sedang merealisasikan apa? Rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk orang lain. Ya, jadi kalau Anda diberi pengajaran-pengajaran yang seolah-olah, oh iya ya, enak juga ya. Saya nggak usah kerja, passive income jalan terus, ya. Kemudian saya bisa nikmati hidupnya. Itu pasti bukan dari firman Tuhan. Nah ini yang Anda harus hati-hati pengajaran-pengajaran. Saya tidak mengatakan passive income nggak boleh. Yang Anda bakal keliru kalau Anda tidak mau bekerja,
karena Anda punya passive income. Itu yang salah. Clear nggak nih? Jangan nanti saya bilang, oh kata Pak Hengki passive income nggak boleh. Bukan, passive income ya harus. Kalau Anda lakukan, tapi waktunya yang dulu sekarang cari uang terus. Nah dengan passive income Anda bisa mengerjakan pekerjaan lain. Salah satunya adalah menjangkau jiwa. Sampai situ jelas ya? Jangan nanti dipelintir saya nih ya. Ya atau nggak lengkap nanti ngomongnya. Bahaya sekali ini soalnya ini udah Facebook Live di sini ya. Oke. Next kita lihat. Nah, ada 5 pelajaran hari ini. Ya, 5 pelajaran yang sangat simpel sekali, tapi ini fondasi dulu. Ya, seperti yang saya janjikan, belum kita membahas bagaimana dan sebagainya, tekniknya belum. Ya, tetapi ini fondasinya dulu. Dan fondasinya sangat mudah untuk diingat. Coba angkat tangannya semua. Nih. Sebut di sini A, B, C, D, E. Nah, itu pelajarannya. Ya, jadi lupa langsung angkat tangan A, B, C, D, E. Jadi kalau Anda ingin dapat uang, lesson pertama adalah apa? Coba simpulkan di sini, tebak apa kata A-nya di sini. Saya sudah kasih ayatnya, yang pinter bahasa Inggris sebelah kanan di sini, yang bahasa Indonesia sebelah kiri. Kira-kira A apa nih? Kalau kita ingin mendapatkan uang, apa yang harus kita lakukan? A-nya apa? Kok kerja? Kalau kerja K itu bukan A itu. A ya. X apa? Oh. Action. Nah, firmannya di sini ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Dibilang apa? Kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau Anda diajarin pengajaran-pengajaran bahwa, oh kamu passive income, kamu tenang aja, kamu nggak usah kerja, itu pasti sesat. Kenapa saya berani ngomong begitu? Ya karena saya ada referensinya di sini. Ini nggak bicara begini, saya ingin memberikan peringatan kepada kamu. Jika kamu sudah punya passive income, Anda tidak usah bekerja, dan Anda masih boleh makan. Kan nggak begitu. Tapi dengan jelas berkata apa? Jangan, kalau tidak mau bekerja, entah Anda punya passive income atau tidak dijelaskan di sini, berarti ini umum, ya. Jangan makan. Nah, ini yang harus ditempelin terus nih, ya. Begitu kita menghadapi orang-orang prinsip-prinsip, ini yang tempelin terus. Money lesson number 1. Money lesson. Oke? Anda jangan protes sama saya ya. Nah, protes sama firman-Nya nanti. Tapi kalau Anda ingin lebih mengerti, saya siap membantu. Ya, kalau penjelasannya enggak cukup, contoh-contohnya kurang mendarat, saya bersedia untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke. Jadi yang pertama Anda harus kerja. Jadi kalau Anda bilang, "Wah, saya enggak punya uang," dan Anda belum kerja, udah jelas kerja. Kerja apa? Apa saja yang istilahnya halal. Nah, ini masuk nanti di workshop sebetulnya penjelasan detailnya, ya. Jadi kalau Anda ingin masuk ke hal yang detail, seperti apa, Pak? Saya sudah melamar nih, udah CV udah saya send 20, uang saya udah mulai habis nih, ya kan? Gimana nih caranya gitu. Nah, itu dibahas di workshop nanti kalau memang kita mau adakan. Next. Yang kedua. Nah, B. Ya, itu ada ayatnya Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah keperbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi money lesson nomor 2 kira-kira apa? B-nya apa? Bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Hah? Apa? Believe. Oh ya, hampir dekat. Ya, Kesia apa? Harus ada rencana. Nah, plan, itu ada plan tuh, kata-kata plan tuh. Nah, plan ini identik dengan B, apa nih? Mestinya kalau Gaby tahu ini pekerjaannya dia tiap hari. Budget. Bukan budget ya, bukan ya. Ya, budget. Jadi Anda harus mengalokasikan intinya gitu. Jangan bilang, ya nggak apa-apa nih, kita mau beli makanan nih, kita celebrate misalnya. Berapa harganya? 150.000 per piring misalnya gitu ya. Terus saya lihat ya kamu, bukan saya, Anda lihat dompetnya. Di dalam masih ada 1 juta nih.
Kira-kira Anda mau nggak? Siap nggak untuk bayar makan 150.000 kira-kira? Anda punya uang 1 juta, bisa ya? Nah, itu yang nggak punya alokasi, ya, nggak punya reference gitu loh. Berapa yang kita mau keluarkan? Jadi Anda mengeluarkan uang bukan keputusannya karena saya punya uang. Itu yang paling bahaya. Oke, mulai hari ini ya. Jadi saya minta Anda catat kalau ada hal-hal yang masuk itu catat ya. Jadi Anda mengeluarkan uang karena bukan karena saya punya uang. Tapi itu sesuai dengan budget saya. Itu artinya kata budget di sini. Budget artinya apa? Ada alokasi. Oke. Yang ketiga sekarang, ya, yang ketiga. C, nggak ada firmannya. Itu salah itu di situ nggak ada ayatnya. Ya itu minta maaf saya itu salah. Tapi kira-kira C ini apa? Kasih clue ya. Karakter, oh ya, ini yang rohani sekali. Ya. Di dalam mengelola uang, kita harus menerapkan prinsip C ini. Artinya apa? Kalau Anda mau mereview sesuatu, terus Anda nggak tahu ini berapa, itu berapa, dan sebagainya, Anda bisa review nggak? Misalnya gini, Anda sebulan ini uang habisnya kemana aja? Harus ada apa? Catatan. Jadi catatan di sini C-nya adalah capture. Ya, capture. Nah, hari ini kita bisa membaca firman Tuhan. Hari ini kita bisa membaca firman Tuhan karena ada orang yang menulis. Ini yang kuncinya, ini senternya. C-nya itu adalah center juga dari semua macam masalah. Kalau kita tidak punya catatan dan datanya, kita susah. Anda mau didoakan, mau seperti apa juga, kalau Anda habis pengeluaran kemana? Wah nggak tahu, pokoknya tiba-tiba habis katanya gitu. Mana ada tiba-tiba ya? Ya, jadi Anda harus mulai mencatat. Nah kalau Anda mau masuk ke workshop, mulai hari ini Anda catat pengeluaran. Minimal seminggu terakhir. Kita udah bisa tahu polanya seperti apa. Nah saya bawa di sini sebuah kartu ya. Nah siapa yang nanti tanya boleh jawab, di sini ada jawabannya. Apa artinya money lesson itu? Siap? Siap nggak? Nah, kartunya terbatas ya, kartunya terbatas. Oke, itu C-nya. Jadi C ini adalah capture, ayatnya begitu banyak di Alkitab. Nama si Anu, ya kan, kemudian keturunnya si ini, namanya si ini, dan sebagainya. Terus semua dicatat gitu. Saya sampai bingung ya, waktu pertama kali dulu saya belajar mengenai Alkitab, kok yang gini dicatat ya? Apa gitu loh. Jadi kalau Anda nyatet jangan bilang buat apa. Anda catat aja dulu kalau nggak ngerti gitu ya. Nanti yang ngerti bisa bantu. Nah saya kasih tahu, saya bisa bantu Anda kalau Anda sudah mulai mencatat. Kalau Anda nggak punya catatan, apa yang mau dianalisa? Nggak ada. Ya, oke. Berikutnya, tinggal 2 lagi, gampang ya. Yang D di sini, money lesson nomor 4. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi apa? Budak. Jangan bilang, wah, aku bisnisnya tambah maju loh, ya kan? Kenapa? Aku dikasih hutang. Ingat, hutang itu harus dibayar. Jangan waktu hutangnya gampang, enggak mikirin bayarnya gitu. Pokoknya kalau ada masalah, ingatnya apa? Pinjem uang. Bagaimana balikinnya? Enggak tahu lah, nanti Tuhan yang bantu saya. Ya, jangan ya. Jangan, hutangnya Anda, kenapa Tuhan yang harus bayar gitu ya. Ya. Nah, the rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Jadi walaupun Anda konglomerat, Anda banyak hutang, tetap Anda menjadi budak terhadap orang atau lembaga pemberi hutang. Jadi salah satunya kalau Anda ingin benar-benar financial freedom, ya, bukan financial freedom Anda tidak perlu bekerja lagi, itu bukan definisinya. Salah satu unsur dari financial freedom adalah D ini apa? Debt free. Bukan Debbie ya. Debt free. Ya. Debt free itu tidak punya hutang. Jadi jangan pernah Anda mulai berpikir hutang. Kalau ada masalah hutang dulu, ngutang dulu, jangan gitu. Coba kita cari jalan lain. Ya. Nah, kalau Anda sudah debt free, Anda sebagian sudah menuju yang namanya financial freedom. Ya, jangan bilang gini, Anda punya bisnis 2 miliar, Anda pinjam 1 miliar, Anda tetap menjadi budak terhadap yang pemberi hutang itu. Walaupun Anda statusnya tinggi gitu.
Ya, Anda setuju, nggak setuju? Nah, balik kepada Amsal 22 ayat 7. Pengen tahu yang terakhir? Kira-kira E? Apa E? Ayo berikutnya coba. Oke, apa? E. Keep your life free from love of money. Ya, jadi jangan cinta uang, dibilang situ. And be content with what you have. Ya, enough. Enough, ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Enggak, hampir benar gitu. Hampir benar. Sebetulnya benar juga itu, cuma kebetulan enggak sama dengan apa yang saya sudah buat gitu ya. Itu masalahnya, bukan salah ya, tetapi tidak cocok dengan ini. Apa kira-kira? Nah, di dalam firman Tuhan ya, sebetulnya dikatakan gini. Tuhan memberikan satu berkat juga kepada orang untuk menikmati. Betul enggak? Ya, untuk enjoy. Ah, benar. Yuk, coba ambil kartunya. Satu. Ya, oke. Ya. Selamat untuk Ano. Nah, iya. Lagi berjuang, bergumul sama Tuhan, ya kan? Ya, sampai satu hari seperti Yakub bergumul sama Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu baru nyadar, oh iya, oke, dia terima. Gitu. Anda jangan seperti itu dulu kalau pinter. Ya. Oke, nah kira-kira 5 lesson ini. Nah sekarang saya mau sebetulnya menampung lebih banyak pertanyaan ya, supaya ini menjadi sesuatu yang real gitu ya, walaupun nanti yang detail-detail akan kita lakukan, tapi kalau ada yang bisa kita lakukan, mungkin tidak akan memberkati juga pemirsa Facebook di luar sana. Oke, berikutnya yang terakhir, saya rasa udah. Nah, ini adalah summary dari apa yang kita bicarakan super singkat ini ya. Jadi untuk Anda bisa melakukan sesuatu, Anda harus kerja. Di situ ada action ya. Nah, action ini ada result. Nah, resultnya ada 2, money and non money. Yang lebih interesting sebetulnya non money-nya ini. Tapi karena topiknya hari ini money, ya kita nggak bahas ke sana ya. Yang non money ini jauh lebih interesting daripada money-nya. Coba Anda yang punya handphone tulis ini ya. Ini bukan ide saya, tapi this is very good. Money follow good ideas. Ya, saya ulangi lagi ya. Money follow good ideas. Jadi kalau Anda ingin supaya bukan cari uang, tapi dikejar sama uang, Anda harus punya yang namanya good ideas. Business ideas. Nah ini yang tidak terbatas, ini yang Tuhan miliki, ini yang jauh lebih interesting. Ya, karena money itu follow good ideas. Jadi kalau Anda ingin dikejar sama uang, dikejar gimana bayangannya ya dikejar sama uang. Tapi itu yang harus terjadi. Nah itu yang namanya non-money. Jadi kalau Anda kejar uang, Anda kehilangan yang lebih besar. Oke, nah itu pelajaran lain ya nanti ya. Oke, tapi Anda punya prinsipnya sederhana sekali kan diagram ini. Jadi untuk mengelola uang, Anda tinggal A, B, C, D, E. Dan step pertama adalah uangnya dulu. Kalau sudah ada uangnya baru bisa dikelola ya. Sekarang uangnya enggak ada, terus bagaimana cara mengelola uang dan sebagainya, Anda terus di situ yang enggak ada uangnya. Nah itu yang berikutnya. Nah tapi action ini datangnya dari mana? Dari decision. Anda punya kesempatan untuk memberikan misalnya mendapatkan kerja, tapi ini kerjanya hanya office boy loh. Ya. Kalau saya ambil, saya nggak ada gengsi-gengsi. Dan itu saya lakukan waktu saya di Australia. Saya dikasih uang ya sama orang tua saya, bukan nggak punya uang, tapi saya usahakan uangnya jangan dipakai. Saya mau menghasilkan sendiri. Dan pekerjaannya apa? Gardening. Gardening, saya ngerti nggak gardening? Kira-kira dari potongannya gitu kelihatannya. Hah? Kelihatan apa? Kok gini-gini tangannya, itu kuli itu namanya. Ya, saya tidak mengerti mengenai gardening. Kemudian dia bilang ini, can you do gardening? Ya, karena harus telepon kan, telepon dulu. Saya bilang yes, I can try. Datang dulu. Terus di situ ada ini cerita lucu sedikit ya. Di situ ada
ada pohon, ya, kemudian di sini ada daun berantakan semua gitu ya, daun kering ya, gitu ya. Nah terus dia bilang, oke, ini sampah-sampahnya kamu masukin ke dalam plastik ini, dia bilang gitu ya, oke. Nah kemudian saya lakukanlah sampah gitu. Terus saya pikir ini daun kering juga kayaknya ya. Kalau nggak ada daun kering ini kan kayaknya bersih banget gitu ya. Jadi saya dengan inisiatif sendiri, dengan apa, saya bilang wah ini pasti saya dipuji nih ya, kayak gini. Daun keringnya saya masukin juga ke situ. Sesudah selesai, dia keluar, yang ownernya, dia nggak bilang oh salah kamu, enggak. Dia bilang this is not what I mean. Dia bilang, bukan ini yang saya maksud. Dry leaves is very good, dia bilang for compost. Ya, maksudnya untuk kompos gitu ya kan, untuk supaya si tanahnya itu nggak cepat kering, ada daun-daun kering ini justru menghalangi penguapan. Nah saya nggak tahu. Tapi karena saya mau kerja, saya lakukan, baru saya nambah pengetahuan. Ngerti ya maksudnya? Jadi gini, kalau Anda cari uang dulu, dengan uang Anda bisa membeli pengetahuan, membeli buku, membeli apa ya. Nah, kemudian setelah Anda punya uang, Anda juga punya banyak teman. Nah dari punya banyak teman, kemudian Anda, sesudah Anda punya banyak uang, pada akhirnya apa? Anda pengen melayani ya, betul nggak? Ujung-ujungnya ke situ, setelah Anda punya uang banyak, Anda pengen melayani. Nah prinsip firman Tuhan kebalikan daripada itu. Jadi prinsip firman Tuhan bukan Anda cari uang dulu, tapi Anda kasih servis dulu. Anda melayani dulu, maksudnya di situ. Nah artinya apa? Seperti ini ya, hari ini saya membawakan topik keuangan. Apakah saya pernah membawakan topik keuangan kira-kira? Belum pernah. Belum pernah, tetapi saya mengalami banyak mengenai keuangan ini. Jadi saya sebetulnya diberi kesempatan, ya kan, oleh para pemimpin di sini untuk menceritakan pengalaman-pengalaman praktis ini, gitu loh. Dan Anda bisa lihat nanti waktu itu waktu Anda mempelajari ini, kira-kira ini applicable atau enggak. Nah, jadi maksud saya gini, keinginan untuk memberi yang terbaik itu salah satu unsur kita melayani. Setelah Anda melayani walaupun Anda nggak bisa, artinya Anda harus belajar, berarti intelektualnya bertambah. Waktu intelektualnya bertambah, Anda merasa diberkati dengan sharing saya ini, saya akhirnya gini, oh ini pengen tanya, saya mulai banyak teman. Ya, setelah banyak teman, akhirnya mungkin nanti, wah ini bisa menghasilkan, ini bisa keluar dari hutang dan sebagainya. Ya, itu menjadi satu berkat luar biasa. Nah ini yang saya mau bagikan di situ. Servis dulu, baru ujung-ujungnya dapat uang. Bukan uang dulu, capek-capean segala macam, pada akhirnya juga masuk untuk pelayanan. Ya, oke, next. Nah, belief ini mempengaruhi DNA-nya, dan belief ini yang datangnya tadi dari scripture, dari firman Tuhan. Ya, oke, kira-kira jelas ya? Nah, jadi kenapa saya menceritakan banyak firman Tuhan dulu, karena ini dasarnya. Oke, saya rasa itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih untuk segala antusiasnya.